Bagaimana sih perjalanan dan pengalaman pelantikan pendidikan jaksa? Jadi momen pelantikan ini sebenarnya bisa dibilang langkah awal untuk karir saya ke depan. Nah, untuk bentuk penilaian dari Badiklah sendiri itu seperti apa, Kak Rara? Oh iya, jadi ada dua Kak sebenarnya kita itu. Ada akademik dan non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa. Selamat datang di Tanya Jawab Jaksa Kejari Bualemo. Program ini akan membantu Anda lebih dekat dengan hukum, terutama kejaksaan, melalui obrolan interaktif, informatif, dan penuh wawasan. Baiklah, kali ini bersama saya Maharani, didampingi dengan bintang tamu spesial kita, Olivia Rara Sampebulu, sarjana hukum. Yeay. Baiklah, selamat pagi Bu Rara. Selamat pagi Bu Maharani. Apa kabar nih hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Ibu Olivia Rara. Saya panggilnya apa nih? Panggil kakak dong. Panggil kakak ya, Kak Iya. Rara ya. Kita panggilnya Kak Rara. Nah, Kak Rara, Sobat Adiaksa tuh pengen tahu nih, bagaimana sih perjalanan dan pengalaman karirnya Kak Rara setelah pelantikan pendidikan jaksa? Oke, untuk kali ini Bu Rara datang ke Kejaksaan Negeri Bualemo itu dalam rangka apa sih? Oke, jadi gini Kak Rani. Kebetulan kan saya baru banget nih kemarin tanggal 11 Desember dilantik. Jadi ajun jaksa madya. Nah, pendidikannya 4,5 bulan kurang lebih. Terus kebetulan saya ke Kejari Bualemo itu untuk lapor sebelum ke satker baru saya. Seperti itu. Oke, berarti Kak Rara ini baru saja dilantik sebagai ajun jaksa madya. Itu melalui proses yang panjang ya, 4,5 bulan ya Kak Rara ya. Bener banget lagi Kak. Bagaimana sih perasaannya setelah dilantik nih? Perasaannya sebenarnya ada rasa senang, ada rasa sedih, ada rasa deg-degan, ada rasa takut. Takutnya kenapa? Karena bukan lagi saya bantu jaksa untuk mengerjakan perkara, tapi udah saya yang langsung tanda tangan gitu. Itu sebenarnya yang bikin Iya. agak gimana gitu. Tanggung jawabnya sudah berubah ya Kak Rara ya. Benar. Apa sih arti momen pelantikan ini untuk Kak Rara? Oke, jadi momen pelantikan ini sebenarnya bisa dibilang langkah awal untuk karir saya ke depan. Nah, dimana selama pendidikan juga udah dibekalin dari berbagai pihak, nah, baik itu mau akademik atau non akademik. Jadi senior di Kejaksaan Negeri Bualemo juga itu mengambil peran yang sangat penting untuk saya bawa sebagai bekal pada saat mengikuti pendidikan kemarin. Oke Kak Rara, apa yang menjadikan motivasi nih Kak Rara? Kenapa memilih profesi sebagai jaksa? Oke, mungkin kita tarik ke belakang dulu ya. Jaksa, pastinya sarjana hukum. Nah, awalnya itu saya mengambil hukum tuh karena nggak suka ngitung Kak sebenarnya. Oke. Walaupun ternyata masih ada hukum pajak, hukum waris, masih ada lah dikit-dikit gitu ya. Terus ngambil hukum, terus pas kebetulan itu 2021 buka lah CPNS. Kebetulan mendiang ayah saya tuh pengennya ada anaknya yang satu orang aja PNS nih. Ya udah, cobalah tes. Rezeki puji Tuhan lulus gitu sih Kak. Oke Kak Rara, jadi ini karena orang tua juga ya Kak Benar. Rara. Kalau Kak Rara ini sebelum ini apa sih Kak, pendidikan pelatihan dan pembentukan jaksa ya? Iya, PPPJ angkatan 81 gelombang 2. Asik sekali. Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan PPPJ ini Kak? Oke, jadi mungkin kalau saya pribadi ya Kak ya, perbanyak untuk bantu jaksa membuat surat dakwaan, surat tuntutan, dan yang paling basic sebenarnya tuh P24 sama checklist sih, walaupun kadang kita nggak bisa ngikutin dari awal sampai tuntutan terakhir, tapi at least kita dasarnya adalah, karena itu sangat membantu pada saat kita PPJ nanti, dan setelah PPJ pun pasti itu yang akan kita lakukan sehari-hari. Iya betul itu Kak Rara. Kalau sistem belajar Kak Rara selama PPPJ itu gimana sih Kak? Jadi kalau saya pribadi ya, kebetulan di
kelas saya juga itu kan kita ada kayak bikin semacam Google Drive. Di situ materinya nanti kita submit, terus kalau misalnya materinya kita dapat sehari sebelumnya kita print out. Habis kita print out bisa dibaca-baca dulu. Jadi besok pas dosen udah widya suara kalau kita sebutnya ya Kak ya. Widya suaranya udah masuk untuk mengajar, kita udah ada bekal dikit biar nanti nggak ngomong-ngomong nih pas ditanya gitu. Sudah prepare ya, sudah Iya. belajar sebelumnya nih. Benar. Nah, untuk bentuk penilaian dari Badiklah sendiri itu seperti apa Kak Rara? Oh iya, jadi ada dua Kak sebenarnya kita itu. Ada akademik dan non akademik. Nah, kalau akademik itu pastinya belajar mengajar. Kita nanti ada ujiannya itu kita ada yang tertulis, ada yang lisan seperti itu. Kita buat surat tuntutan, surat dakwaan itu tulis tangan kebetulan, karena memang kalau kita tulis tangan kan pasti agak tinggal nih di dalam pikiran kita dikit-dikit gitu kan. Terus habis itu kalau non akademik kedisiplinan sih Kak. Jadi kita di sana itu ada namanya Madgaklin. Nah, itu 24 jam mengawasi kita harus baris berbaris pada saat makan. Jadi semuanya diatur nih Kak. Makan di ruang makan aja tuh sendok nggak boleh bunyi, nggak boleh ngobrol. Jadi Sedetail itu ya? Iya, bener-bener kedisiplinan tuh nomor satu. Jadi itu jadi bekal buat kita juga sih kedisiplinannya itu. Sekali. Berarti nggak hanya akademik saja ya, ternyata kedisiplinan itu perlu juga untuk Benar pendidikan banget, jaksa Kak. ini. Kalau momen paling berkesan nih selama pendidikan jaksa Kak Rara, apa nih Kak Rara? Oke, jadi kalau misalnya pengalaman paling berkesan banyak sih sebenarnya, apalagi kita 24 jam nih, hampir 24 jam bener-bener cuma tidur doang, nggak ketemu sama temen-temen selama pendidikan. Jadi mungkin yang pertama itu kebetulan saya satu-satunya ketua kelas cewek nih. Ya tahu kan biasanya ya Kak ya. Iya. Kalau pemimpin cewek kan mungkin masih ada yang underestimate atau gimana gitu kan. Tapi itu yang jadi tantangan sebenarnya. Jadi teman-teman di luar sana jangan berkecil hati bahwa kita perempuan tuh nggak bisa mimpin. Bisa kok, buktinya aku bisa melewati 4,5 bulan ketua kelasnya nggak dilengserkan karena kebetulan katanya ada beberapa kejadian sebelumnya dilengserkan karena katanya kalau perempuan terlalu emosional, tapi bisa kok sebenarnya kalau kita mau. Berarti Kak Rara ini ketua kelas ya? Iya, ketua kelas 8. Dari berapa orang itu? Kebetulan di angkatan saya itu kita 276 orang Kak. Kita ada 10 kelas, kalau di kelas saya itu 27 orang. Jadi setiap kelas ada yang 28, 26 gitu. Oke, kalau pengalaman yang paling menegangkan nih Kak Rara, kapan tuh? Oke. Jadi mungkin pada saat saya disuruh maju nih Kak, mengucapkan trikrama gitu. Jadi itu salah satu bentuk hukuman sebenarnya. Ya waktu itu lagi bosen nih Kak, mau makan apa, iseng-iseng lah pesen GoFood, ketahuan, udah dihukum lah saya gitu. Ya walaupun memang itu salah, tapi saya terima kok dihukum seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya yang deg-degannya, karena di depan kemarin itu masih ada gelombang 1, kurang lebih 500 orang maju ke depan, berusaha untuk nginget ini salah nggak ya trikramanya, takutnya kebalik apa gimana. Itu sih Kak. Nah, bagaimana tuh Kak cara mengatasinya, deg-degannya itu, harus baca trikrama di antara 500 orang itu? Oke, jadi kebetulan kemarin tuh Kak, jadi saya maju tuh sambil kayak, aduh tangannya, aduh jangan sampai lupa trikrama Satya Adi Wicaksana, udah. Itu sih untungnya lancar sih Kak, udah. Tapi deg-degannya masih ada. Kalau boleh tahu nih Kak Rara, setelah pelantikan, Kak Rara penempatannya di mana sih? Oke, jadi penempatan saya itu di Kejaksaan Negeri Merauke, ujung timur. Timur ya. Bagaimana persiapan Kak Rara nih untuk ke sana? Ya pastinya selisih 2 jam lah kalau misalnya sama WIB ya. Pastinya itu teman-teman harus siap nih kalau misalnya punya pacar atau punya suami, itu tuh manajemen waktu lagi, kembali lagi disiplin waktu, gimana caranya komunikasi. Kemudian pastinya juga yang saya persiapkan adalah mental sih, karena kan orang bilang Papua tuh jauh, tapi ingat teman-teman, kita itu calon jaksa siap ditempatkan di mana saja. Oke, bagaimana sih perasaan Kak Rara sewaktu melihat SK nih penempatannya di Merauke? Oke, jadi pas buka SK kan kita pas setelah pelantikan ngambil SK, buka nih, terus buka, Merauke, dari Sabang sampai Merauke bener-bener. Ya kembali lagi dimanapun saya ditempatkan, saya yakin dan percaya itu udah yang terbaik.
Jadi pastinya ada rasa kayak jauh dari keluarga gimana ya, homesick nggak ya, tapi tetap harus percaya sih kalau misalnya kita tuh bisa gitu loh, adaptasi sebaik mungkin. Oke nih Kak Rara, pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan dan harapan Kak Rara untuk calon jaksa yang masih menunggu giliran untuk pemanggilan pendidikan jaksa? Baik, jadi teman-teman untuk calon jaksa di luar sana, yang pertama mungkin kalau telat, sebenarnya nggak ada kata telat sih, mungkin kayak teman seperjuangan kalian duluan dipanggil PPJ, jangan berkecil hati teman-teman, tetap yakin dan percaya Tuhan sudah atur semuanya. Karena menurut pengalaman saya pribadi ya, saya itu kurang lebih 2 tahun 4 bulan lah jadi TU ya. Itu sebisa mungkin tanya-tanya ke senior, minta pendapat kalau misalnya perkara ini gimana, perkara itu gimana, karena banyak sekali teman-teman hal-hal yang kita nggak dapat di PPJ. Dalam artian kita tahunya itu dari senior-senior berdasarkan perkara-perkara yang ada di satker kita, karena nggak menutup kemungkinan setiap satker itu beda-beda tuh Kak, penanganan perkaranya. Daerah timur beda, di Jawa beda, seperti itu. Jadi belajar sebanyak mungkin, tetap semangat. Intinya ingat jangan insecure kalau misalnya teman-teman kalian lebih duluan dipanggil. Tetap yakin dan percaya Tuhan suatur. Masya Allah. Luar biasa ya. Terima kasih Kak Rara, sungguh pengalaman yang luar biasa bisa berbincang-bincang dengan Kak Rara hari ini. Oke, terima kasih. Sekian untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Kalau ada pertanyaan silahkan komen atau bisa DM di Instagram Kejari Bualemo. Jangan lupa Komen, like and subscribe, Kejaksaan Negeri Bualemo menyala.